Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada dan dalam keadaan apapun, di saat teman-teman berjuang, jangan lupa untuk tetap berdoa. Walaupun dalam perjuangan kita, terkadang kita tidak mendapatkan hasil seperti mana yang kita harapkan, tapi dengan adanya doa, saya yakin kita akan mendapatkan hikmahnya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Budi Budiman, Hi7M. Sama seperti burung saya, kamikase, awalnya ngelowo. Sebelum atau settingannya udah ngelowo di up. Sudah ngelowo, burung bongkar panjang-panjang. Akhirnya satu sesi sebelum mulai diablak, terus naik duluan, dapat juara no kecil. Makasih Om Sanda. Oke ya, komentar ini ditulis di video yang berjudul "Di awal pasti ngelowo, setelah itu main neken bongkar materi." Dimana di video itu saya membahas dari pertanyaan ya teman kita yang lain, dimana burungnya itu kalau di awal tuh ngelowo ya, tapi setelah itu dia mau kerja bagus. Nah hanya saja burung yang ngelowo di depan ini sudah masuk penjurian kan jelas di dis ya, artinya dia tidak dinilai lagi. Nah ini kan sesuatu kerugian. Maka di situ saya memberikan solusi supaya burungnya itu tidak ngelowo. Kalaupun dia ngelowo itu momennya hanya sebentar, ya artinya belum sampai masuk penjurian dia sudah langsung kerja, gitu ya. Jadi memang betul di awal itu dia ada ngelowo, ekspresi ngelowo, tetapi itu hanya sebentar gitu loh. Ya, karena burung-burung yang biasanya nih di awal ngelowo, setelah dia ngelowo terus dia mau kerja, itu biasanya kerjanya bagus itu. Setelah itu kan kerja terus dia. Ya, hanya saja itu tadi loh. Di depan dia ngelowo kok masuk penjurian. Ya, jelas ini tidak dinilai nanti burungnya. Nah, gimana mensiasati burung itu supaya walaupun dia ngelowo tetapi hanya sebentar saja. Oke ya. Nah, saat saya membahas itu, di sini tadi Om Budiman akhirnya coba untuk terapkan ini di burungnya. Dan alhamdulillah burungnya di sini dikatakan akhirnya dapat nomor kecil. Oke teman-teman, biasanya ya memang burung yang ngelowo di depan seperti itu, setelah dia ngelowo terus dia bunyi gitu ya, itu kerjanya neken sekali. Serius itu ya. Burung-burung tipe seperti ini, itu nanti kalau udah pokoknya udah ngelowo, itu enak kerjanya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kebetulan punya burung seperti ini, ya minta saran itu supaya burungnya nggak ngelowo. Ya saya mengatakan, mungkin kalau kamu setting burung itu supaya dia nggak ngelowo, ya kemungkinan besar memang dia tidak ngelowo. Tetapi kemungkinan besar juga burung itu pasti kerjanya juga nggak seperti mana waktu dia mau ngelowo di depan ini tadi. Artinya kerjanya ya mungkin cuma dapat durasi atau kerjanya nggak ngotot ya, ngukluk tok gitu ya, kurang neken seperti itu. Nah, jadi ya teman-teman, burung yang ngelowo di depan seperti itu ya, itu sih gimana caranya? Ya kamu bolehlah coba untuk otak-atik supaya kamu nanti juga tahu ya, benar nggak apa yang dikatakan Om Sanda. Kalau burung seperti ini terus dibikin nggak ngelowo, apakah betul kerjanya itu nanti kurang ya, seperti mana yang Om Sanda katakan. Sepengalaman saya, beberapa kali saya punya burung dengan kasus seperti ini. Ya salah satunya itu seperti mana barakuda itu ya. Terakhir itu saya dapat burung yang di depan dia ada ngelowo. Nah, burung-burung seperti ini ya biasanya nih. Ini kalau digantangkan ya waktu itu lebih dari 2 minggu ya.
jaraknya menggantangkan lagi nih teman-teman. Nah ini biasanya nggak enak nih kerjanya. Ngelowo di depan iya, terus dia nanti sewaktu setelah ngelowo dia frontal, tapi ini nggak enak. Bawa materinya nggak enak. Serem oke, dia serem ya, tetapi bawa materinya nggak enak. Biasanya burung-burung seperti ini mintanya sering dilombakan. Bisa seminggu 2 kali, ya kan? Ini kan termasuk tidak umumnya burung gitu teman-teman ya. Biasanya kalau burung-burung udah dikatakan gaco seperti ini, ya munculnya hanya waktu event besar dan terpantau mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Ya mungkin teman-teman nggak ngerti kalau burung-burung dengan temperamen, dengan karakter seperti yang kita bahas ini tadi, burung ini walaupun dia dilombakan hari Minggu di event ya, biasanya pemain itu akan buang birahinya entah itu di hari Jumat atau di hari Kamis gitu ya, untuk buang birahi. Pokoknya nampil aja, nggak butuh juara. Ya, istilahnya untuk buang birahi. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau burung seperti ini, dia itu nggak bisa terlalu lama jarak untuk menggantangkan lagi. Itu. Terus eh supaya burung itu tidak ngelowo di depan ya, ya dia sebenarnya ngelowo, tetapi momennya itu pas dengan sebelum masuknya penjurian burung itu udah kerja. Ya, mensiasati burung seperti ini yaitu diablak sebelum gantang. Jadi biarkan burung itu di bawah itu kita ablak dulu. Anggap aja 1 sesi sebelum gantang. Ya, 1-2 sesi lah. Nanti coba enaknya di mana nanti juga perlu disesuaikan di burung teman-teman masing-masing. Saya tidak harus memastikan bahwa 1 sesi ini yang paling bagus, belum tentu ya. Karena setiap-tiap burung juga berbeda-beda. Tetapi ini pengalaman saya, kalau untuk barakuda itu ya, itu 1 sesi sebelum gantang dia diablak dulu. Dulu saya pernah juga punya itu yang burung saya kasih nama tuh merak ya. Jadi mungkin ngorbitnya burung itu antara 2010 sampai 2014 lah ya. Ya, seingat saya waktu itu saya belum aktif menjuri kok ya. Mulai aktif menjuri itu kan 2015 ya. Nah, burungnya itu kalau si merak itu 2 sesi. Mintanya 2 sesi karena apa ya? Untuk si merak ini teman-teman ya, sebelum barakuda ini saya punya burung merak itu untuk pakan pokok dia ini kan full kroto, ya kan? Jadi powernya itu lagi meledak-ledak dia pokoknya. Nah inilah dibuka dulu 2 sesi sebelum gantang itu dibuka dulu ya, nanti kurang separuh dari 1 sesi sebelum burung ini naik itu baru ditutup dan itu mainnya enak. Nah kalau barakuda itu pokoknya udah khas. Saya sampai waktu umroh itu kan pernah saya titipkan di teman di sini ya, yang sekarang tuh teman saya sebagai juri yang ada di Ngunut ini. Burung itu saya titipkan selama kurang lebih 20 hari lah ya, karena waktu itu saya umroh. Dia kebagian itu kalau nggak salah 4 kali lomba ya. Setelah itu pokoknya masalahnya yaitu tadi ngelowo. Dia ngelowo. Dan kata dia nih ya, padahal saya belum pernah menemukan kasus di barakuda seperti itu. Jadi kata dia itu, dia pernah itu burung digantangkan ngelowo itu dari awal sampai akhir. Padahal itu nggak pernah kalau aku. Ya, setauku barakuda itu di awal dia ada ngelowo memang, setelah itu dia nanti main gitu. Nah, ini kalau caraku untuk menangani burung seperti ini, 1 sesi sebelum gantang itu saya buka aja burungnya. Nah, karena barakuda ini kan pokoknya dia itu dibawa dari rumah ke lokasi gitu ya, walaupun belum nyampe ke ramenya burung, masih jauh gitu ya. Anggap aja waktu itu saya main siang gitu. Ya saya kan harus sholat duhur dulu gitu ya, berhenti di masjid gitu. Itu udah gemprong dia. Dia tahu, dia hafal betul bahwa kalau dia diproses untuk dikeluarkan dari rumah, dia akan tarung. Nah, itulah ya. Nah, si barakuda ini teman-teman ya, itu dia lompat-lompat kalau di lokasi lomba itu biasanya lompat-lompat dia. Ya, sesekali aja dia bunyi, tapi banyak numburnya. Ya, seperti mana ini kayak burung itu bisa dikatakan buas lah ya. Kalau makan burung yang lain gitu ya. Dia tuh pokoknya numbur-numbur. Itu. Nah, kalau merak dulu ya, itu enggak, dia cuman gacor aja.
Kalau barakuda pokoknya numbur. Numbur Wak, di kerodong itu udah dia kepo pokoknya kalau ada suara-suara burung. Tuh ya. Jadi itu di sini tadi akhirnya kasus ini terpecahkan ya. Ini juga untuk teman-temanku yang punya kasus burungnya ada ngelowo di depan. Ya, yang perlu disiasati di sini bukannya kita hilangkan ngelowonya, tetapi momen ngelowo itu kita persempit lah gitu loh. Ya, oke, burung itu ada ngelowo. Ekspresi itu waktu abar, kalau orang bilang itu waktu pertama kali gantang itu. Setelah orang sudah turun, dia mulai bunyi. Kalau udah bunyi nanti bablas tuh sampai belakang tuh. Gitu ya. Caranya dengan diablak di bawah. Dan ingat, burung seperti ini minta tenaganya bagus. Terserah deh, mau mainnya pakai setut jangkrik ya, atau pakai Hongkong, atau pakai suplemen juga bisa. Kalau pakai kroto sih, sepengalaman saya ya, dengan burung yang ada kasus ngelowo di depan ini tadi, itu kayaknya kurang cocok. Gitu sih ya. Kalau masalah untuk rawatannya sih, ya normal saja sih. Jemur itu bisa disesuaikan lah antara 30 menit sampai 1 jam. Untuk mandinya bisa kasih 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, ini ngomong-ngomong soal kasus burung seperti ini, apakah burung seperti ini kalau dimandikan dulu ya sebelum digantang, apakah nanti burung ini nggak ngelowo? Ingat, ingat nih kata saya. Kalau burung yang seperti ini, yang dia di depan ada ngelowo, setelah itu main enak sampai habis, ini jangan dibikin nggak ngelowo. Udah percaya saya, kalau dia nggak ngelowo atau nggak ada ekspresi ngelowo waktu pertama gantang itu, saya jamin dia itu kerjanya tidak akan maksimal. Yang kita perlu cari di sini betul-betul kita cari momennya gitu ya, supaya dia itu waktu ngelowonya itu nggak mundur sampai waktu penjurian. Artinya sewaktu pertama gantang itu pemain turun, juri mulai dikondisikan, nah dia mulai kerja. Biasanya juga kan di umum-umumnya kelas sekarang ini teman-teman ya, yang pakai sistem G24 juri itu biasanya dikasih waktu juga gitu, hitungan mundur gitu. Jadi ada yang dikasih 1 menit gitu ya untuk penyesuaian, ada yang dihitung mundur. Ya pokoknya intinya dikasih waktu lah untuk burung supaya dia mapan dulu, baru nanti ada masuk penilaian. Nah itu ya, cari momennya. Burung ini ya setelah dia ada ekspresi ngelowo, setelah itu dia bunyi. Dan waktu dia bunyi ini tadi, itu mulai penilaian. Dan ngelowonya itu masih belum masuk ke penilaian. Artinya ini aman. Ya, dan saya pastikan burung yang seperti ini pasti ini terlepas dari kualitas di burung itu ya. Jadi dikatakan kualitas itu tentang materinya bagaimana. Saya yakin burung seperti ini kalau dia punya materi banyak, bongkar-bongkar itu nanti. Sehutan dikeluarkan semua. Mainnya pasti nekat. Ingat ya, kalau nggak dibikin lowo, sengaja untuk disetting supaya dia nggak ngelowo, malah itu nanti nggak karu-karuan. Ya, burungnya mungkin kerja tapi nggak se ekstrim sewaktu dia ada ekspresi ngelowo. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.